Halo guys, ketemu kembali bersama saya Romatis tentu di Fransiskus 67 Reborn. Yes. Kali ini saya bersama dengan seorang saudara muda OFM yang juga punya kesempatan berrahmat. Boleh bersama dengan Bapak Suci selama kurang lebih 90 menit dalam perayaan Ekaristi di 5 September 2024 di Gelora Bung Karno. Frater kita ini bernama Frater Versan Kega OFM. Versan itu artinya apa, Frater ya? Versan itu bahasa Inggrisnya itu kan putra pertama. Putra pertama. Frater dari negara mana? Wah, saya orang lokal, Bajawa. Bajawa. Iya, cuma bapak mama sekarang tinggal di Rote. Oh, di nama Versan. Iya. Rupanya dulu rupanya bapak itu kebetulan guru bahasa Inggris. Oh, guru bahasa Inggris. Iya, jadi sudah guru. Anak pertama memang pas dengan nama. Guru bahasa Inggris di Bajawa. Di Rote. Di Rote. Iya, PNS-nya di sana. PNS di Rote. Karena guru bahasa Inggris sehingga dia satukan saja ya. Ya sudah. Putra pertama menjadi Versan. Luar biasa. Frater kita ini punya pengalaman yang berrahmat seperti yang saya katakan tadi. Kenapa? Karena beliau punya kesempatan boleh berada bersama dengan Bapak Suci Paus Fransiskus selama kurang lebih 90 menit dalam perayaan Ekaristi Misa Akbar di GBK pada 5 September kemarin. Apa kabar, Frater? Baik. Sehat ya. Luar biasa, kelihatan semangat dan senyum terus. Aduh. Frater, gimana sih ceritanya? Kenapa Frater bisa terpilih ya menjadi salah seorang dari sekian banyak Frater menjadi pelayan altar pada saat perayaan 5 September di GBK kemarin ya? Oke, Pater, terima kasih ya. Ini ada ceritanya ya. Jadi waktu suatu siang kami ada makan siang di Biara Fransiskus Keramat. Waktu itu kami lagi makan, lalu setelah makan itu kan Pater Gusti ada mendapat telepon tiba-tiba ternyata itu dari Romo Almo, Projo KAJ. Di situ Romo Almo minta untuk bisa 6 frater dari OFM untuk membantu menjadi misdinar. Ya. Oke, lalu sudah waktu itu Pater Gusti setelah kami makan lagi cerita-cerita lalu minta Versan bisa kah untuk jadi misdinar. Langsung sana, boleh Pater. Saya waktu itu kan pertama kaget ini kenapa jadi misdinar lagi, aduh bahaya. Pater tidak bisa, pertanyaan saya, Pater tidak bisa kayak frater yang lain saja. Cari yang lain saja gitu. Ya, cari yang lain saja. Takut juga kayak, aduh ini misdinar paus nih, kalau yang lain boleh lah uskup ya. Aduh, kalau uskup sih gak apa-apa. Ya, ini paus lagi. Tidak apa-apa, ini kesempatan seumur hidup mungkin. Saya pikir-pikir, ya baik, terima kasih. Kenapa saya tanya kan, kenapa tidak yang lain saja? Soalnya kategori apa? Harus yang sudah lektor akolit. Sudah dilantik menjadi lektor akolit. Artinya sudah mengalami atau menjalani masa tahun orientasi pastoral ya. Sudah mengalami masa tahun orientasi pastoral, sehingga ya sudah, karena memang di Jakarta ini memang kebanyakan yang masih belum top kan. Belum top ya. Ya, yang setelah top itu kan sedikit saja. Jadi ya sudah, saya mengiyakan dan dengan beberapa saudara yang 5 orang dari OFM gitu. OFM ya. Jadi ada 6 OFM yang terpilih ya. Ada OFM 6. Lalu kemudian tugas frater apa? Waktu itu kan kami memang latihan itu keseluruhan saja, belum ada pembagian tugas yang strict, yang ini kamu pegang ini pegang itu. Sudah waktu itu dibagi itu berdasarkan memang kesanggupan ya, dalam arti kalau yang mau pegang mitra atau ferula itu yang katanya tongkat paus itu harus yang tahan stres. Tahan stres ya. Lalu ada beberapa saudara yang langsung angkat tangan. Padahal kita juga mau, tapi ya sudah yang saudara-saudara yang duluan sudah. Saudara yang lebih dulu. Sudah angkat tangan, sudah ada beberapa dari OFM dan ada yang projo. Lalu ya pas waktu itu yang pegang lilin siapa? Sudah angkat tangan beberapa itu angkat tangan dan langsung ya baik. Yang pegang lilin begini tugasnya, sudah dibagi tugas. Jadi frater kebagian tugas pegang lilin ya. Dalam kayak perarakan untuk menemani diakon untuk membaca Injil itu. Baca Injil ya. Jadi saat itu ya. Nah, sehingga waktu itu tugas frater khusus di bidang itu aja. Itu aja. Nah, pengalaman
dengan Bapak Suci yang lebih dekat itu apa yang rasakan? Yang saya rasakan itu kan momennya di mana? Momen-momen apa saja ya? Momennya. Momen itu kan pertama waktu beliau datang ke GBK, setelah dia mengitari GBK untuk menyapa umat, lalu kami para petugas liturgi itu mendapat kesempatan khusus ya, sebelum dia merayakan Ekaristi itu, memimpin Ekaristi itu, kami diberi kesempatan untuk mencium tangan. Oh, mencium tangannya. Mencium tangan Paus. Itu mungkin diminta oleh maestro untuk hadiah lah, seperti itu. Jadi sebelum perayaan Ekaristi diberi kesempatan untuk mencium tangannya ya. Iya. Sudah mencium tangan waktu itu. Semua berbaris. Berbaris panjang. Ada berapa orang prater yang? Kira itu 16. Aduh, ada berapa ya, Miss Dinar dan ada romo-romo yang seremonarius itu. Kira-kira 20-an lebih lah. Saya juga mencium tangan. Iya, mencium tangan. Jadi panjang ya. Lalu pas waktu kesempatan saya mencium, lalu seperti ada gestur untuk memeluk gitu kayak begini. Jadi ya sudah, saya rasa perasaan saya itu sangat senang dan tergugah dan terharu gitu. Jadi frater waktu pertama kan diperkenalkan untuk berjabat tangan dan mencium tangannya. Iya, mencium ya. Ya, seperti yang kita lakukan kalau ketemu Bapak Uskup ya. Jadi frater berlutut ya. Berlutut, menjabat tangannya dan mencium tangannya. Iya. Lalu kemudian tambahan yang plus tadi. Iya, plus itu langsung kayak begini, seperti merangkul begitu kan. Kayak sudah saking senangnya itu kan. Semua petugas putra altar itu memeluk. Ada beberapa, tapi pokoknya terserah pribadi. Jadi jadi ada yang punya mau supaya lebih dekat ya terserah begitu. Yang penting jangan yang kasar atau apa, tapi yang penting melakukan gestur yang menurut dia spontan dari frater waktu itu. Jadi saya spontan saja begitu. Jadi setelah frater berlutut cium tangannya, lalu kemudian ada dorongan untuk memeluk ya, kayak dengar kayak bisikan hati bilang memeluk saja, peluk saja. Peluk. Sudah mungkin mimiknya bagaimana? Mimiknya biasa, kayak senang juga, kayak tidak ada mimik yang curiga atau apa. Tapi gesturnya tidak menunjukkan penolakan. Penolakan tidak sama sekali penolakan itu. Karena kan tidak disuruh untuk memeluk. Iya, memang tidak ada suruh memeluk, tapi saya inisiatif dan spontannya saja, kayak senang saja, kayak entah karena saking senang dan bahagia itu kan, spontan langsung begitu. Langsung peluk ya. Dorongan apa yang pertama mendorong frater itu? Dorong itu seperti apakah karena ada di depan frater sudah mulai atau gimana? Kenapa? Apakah karena sudah ada petugas putra altar yang ada yang lain sehingga frater ikut, atau memang dari dalam diri? Lebih ke dari dalam diri, Pak. Jadi saya lebih ada rasa terharu dan senang, kayak seorang pemimpin gereja Katolik ini kan sangat sederhana gitu kan, kayak saya sangat mengidolakan juga, kayak jadi ini idola betul. Jadi peluk saja. Kayak seperti artis lah. Kalau mungkin fanbase-nya yang sangat radikal tuh kayak mau apa saja, kayak peluk, cium apa. Untung waktu itu tidak usah cium tangan sudah cukup. Dari peluk saja ya. Peluk ya, begitu. Itu pun sudah luar biasa ya. Sudah luar biasa untuk pribadi saya gitu. Jadi dari dorongan dari dalam diri ya. Iya. Ingin nggak berhenti di situ, tapi peluknya juga. Dan frater merasakan apa saat saya waktu itu? Senang, plong gitu, kayak untuk sebelum bertugas kan kita pikir ini pas takut salah atau takut membuat kekeliruan, dan ini pasti akan diperhatikan semua orang dan mungkin seluruh dunia kan. Ya, karena diliput media dan mungkin kalau kita salah, bahaya nanti diliput semua, dan mungkin bisa masuk TikTok dan bilang ada satu yang salah di dalam perayaan itu kan. Malu juga. Ada ketakutan itu, makanya takut, cemas. Tapi ketika peluk dan kayak semua itu pelong, kayak kita jadi ringan. Tidak tahu ya bagaimana rasanya, tapi ringan pokoknya. Kayak beban itu terlepas, dan kayak memang betul ya, pelukan atau gestur-gestur itu kayak melegakan kita itu. Untuk hal-hal yang membuat kita nervous, dan ketika melakukan itu, gestur yang memeluk atau cium tangan orang yang kita kagumi itu kayak plong jadinya. Sebenarnya kalau tugas sebagai putra altar itu bukan kali ini ya. Ya. Pernah juga sebelum frater putra altar kamu melayani di altar imam ya. Dan betul. Juga uskup pernah kan? Ya, pernah. Tapi ini karena melayani orang hebat ini ya. Iya.
Makanya itu. Beliau Bapak Suci Franciscus paus ini ya. Iya, paus. Sehingga nervous gitu ya. Nervous itu. Nervous bagaimana nanti begitu ya. Iya. Sehingga ada dorongan memeluk tadi, semacam ada energi yang masuk. Energi ya betul. Energi masuk, energi positif yang mungkin kalau bisa kita bahasakan tuh relax saja, santai, jangan terlalu takut begitu kan. Seperti sentuhan itu mau mengatakan itu seperti jangan takut begitu. Jadi sehingga akhirnya plong jadinya. Memang ternyata gestur itu membuat kita, lebih dari kata-kata saya pikir kayak betul ya. Kayak ketika peluk itu kayak santai, jangan terlalu terburu-buru atau jangan takut lah. Begitu perasaan tuh. Jadi lega. Bersentuhan pelukan tadi itu frater dengan pertama kan cium tangan dan kemudian jabatan tangan dan kemudian sentuhan fisik tadi seperti itu ya. Frater merasakan apa dari dalam diri itu ya selain pelong tadi ya? Pelong ya lebih ke terharu dan seperti pelong itu juga kan seperti kayak akhirnya ada momen kayak dalam tanda kutip ya, kayak bertobat itu kayak saya disapa langsung oleh misalnya wakil Kristus di dunia ini. Jadi kayak sungguh memang sangat spiritual, tapi memang itu sangat berdampak untuk diri saya. Kayak jangan takut lagi, jangan cemas dengan sesuatu yang di depan dirimu atau masa depan atau apapun itu. Kamu itu tetap orang yang berharga begitu. Kayak memang sampai di situ refleksi saya kan, kayak plong itu, dan saya bersyukur dan berbahagia momen yang sangat saya juga dalam arti tertentu terharu dengan kedatangan paus ini. Jadi memang perasaan-perasaan itu kan sulit juga untuk dilukiskan. Kayak ada perasaan yang antara lega dan bersemangat itu kan sangat-sangat membuat kita jadi lebih bersemangat begitu. Dengan berpelukan, dengan berjumpa langsung, ada kontak mata juga itu. Jadi frater merasakan dalam tanda petik mujizat dalam. Ya betul. Bahasa yang bilang katakan banyak mujizat terjadi. Ya betul. Tapi frater merasa ini mujizat. Ya untuk saya sendiri itu mujizat. Luar biasa sekali. Mungkin orang lain langsung ada tanda fisik, misalnya sakitnya jadi sembuh. Tapi ini lebih ke mujizat dalam arti batinia itu kayak lega dan plong gitu. Kayak tidak lagi takut begitu. Waktu itu kayak tidak lagi takut, kayak sudah berpelukan dengan paus atau wakil Kristus, jadi kayak disapa sangat secara langsung personal begitu Kak. Ada sentuhan begitu, kayak itu luar biasa gitu. Jadi ada sentuhan gerakan pertobatan tadi. Iya, betul. Frater katakan tadi. Iya, saya seperti ditobatkan dan kemudian dikuatkan lagi untuk jangan takut menatap hari depan gitu ya. Semacam saya ditobatkan lagi, diterima begitu ya. Diterima. Jadi pengalaman perjumpaan itu paling tidak membuat frater semacam dipertobatkan lagi. Iya betul. Kayak kita sangat dikuatkan juga, jangan takut lah. Jangan takut gitu dengan masa depan gitu. Kayak memang betul ya. Ada Tuhan itu selalu hadir begitu, kayak dengan kedatangan ini kan kita yang dalam masalah banyak hal ini tetap Tuhan datang begitu. Selalu peneguhan. Jadi frater diberi kekuatan dan peneguhan meskipun dia tidak ngomong ya. Iya, tidak ngomong sama sekali. Tidak. Hanya sentuhan tangan tadi, cium tangan dan kemudian pelukan itu semacam diberi diberi kata-kata lewat tindakan tadi. Tadi. Waduh, kamu saya terima. Gitu. Ya, saya terima itu. Jadi ketika frater peluk kan nggak ada penolakan ya? Iya, nggak ada penolakan sama saya meskipun saya berdosa. Iya, gitu, seperti itu. Sekarang seperti kita menganggap dia memang wakil Tuhan. Iya. Maka itu tadi saya sangat bersyukur dengan pengalaman bersyukur itu. Sekali ya, frater ya. Seperti milik pengalamannya Maria Magdalena nih, frater. Iya, seperti itu. Seperti Maria Magdalena yang ketika bertemu dengan Yesus itu kan. Iya, betul. Dia merasakan belas kasih Tuhan itu yang luar biasa ya, dan Tata merasakan itu juga ya. Saya merasakan itu dengan dengan ketidaksempurnaan kita. Ya. Toh Tuhan masih mau peluk kita ya, dan Dia tidak menolak kita gitu ya. Betul. Spiritual pengalaman itu. Iya, sangat spiritual juga sehingga setelah memeluk itu lalu kemudian frater kan bertugas ya? Langsung bertugas. Ada semangat baru sehingga tidak lagi takut salah atau apa. Yang penting kita ikuti apa yang sudah kita latih, dan itu yang kita latih selalu kita ingat di dalam pikiran kita, sehingga tidak lagi takut misalnya lupa ini lupa itu. Tidak, langsung kita berjalan sesuai dengan yang sudah kita latih selama beberapa hari itu. Lalu sudah jalan pas waktu tugas,
segala sesuatu berjalan lancar. Ketika mengiringi diakon yang membawa Evangelium itu untuk membacakan Injil, dan di situ kayak tidak gugup atau apa, tetap santai sih, seperti tidak ada orang. Maksudnya kayak kita plong aja, tidak takut atau nervous atau apa, sehingga berdiri tegak kan ya seperti itu saja tugas. Karena ada energi yang masuk tadi. Iya, energi yang masuk itu. Semacam terserap jadi sangat semangat jadi. Sangat semangat jadi. Sehingga tidak lagi takut begitu. Tidak takut ya. Sehingga Frater menjalankan tugas sebagai pembawa lilin itu berjalan lancar. Berjalan lancar. Nggak ada nervous lagi. Nggak ada nervous lagi. Ya. Saat Frater bertugas membawa lilin ya, kan nggak berkontak langsung dengan Bapak Suci ya. Ada nggak momen di mana Frater curi-curi pandang gitu ya? Oh ya, ada ini momen waktu itu kayak kita melihat kayak misalnya dia lagi duduk itu, kita langsung saya selalu lihat, mengagumi. Kayak wih, langsung dalam pikiran saya itu kan sambil berdoa juga saya pikir, wih, Tuhan ini sangat baik ya, maksudnya datang walaupun dengan situasi keadaan beliau yang sudah tua begitu, dan kemudian sakit juga dengan cara dia untuk berdiri saja harus dibantu itu kan, tapi dia mau datang ke tempat kita, itu sangat luar biasa. Jadi saya pikir, orang ini deh, kesederhanaan itu membuat kita jadi senang dan sangat menginspirasi orang lah, menginspirasi saya juga. Frater dalam artian seperti yang Frater katakan tadi ya, kagum dengan orang, dengan Bapak Suci pas kesini ya, dan kemudian ada momen di mana curi-curi pandang juga lihat dia gitu. Iya. Saat duduk, pengen lihat dia juga. Pengen lihat. Lalu akhirnya itu karena saya selalu melihat dia, lalu ada satu momen ketika ada satu ritus setelah itu beliau menerima komuni. Dia tetap di tempatnya itu, di kursinya itu. Setelah menerima komuni dia duduk. Lalu para uskup kan menyambut itu tubuh dan darah itu komuni. Lalu tiba-tiba ada maestro yang datang, bukan datang sih, dia memberikan gestur untuk memanggil misdinar itu untuk membantu. Ada ritus mencuci tangan. Nah, itu karena saya lihat paus dan tiba-tiba saya menoleh ke arah paus dan lalu ke maestro seremonarius itu maestro yang ada dekat dia. Lihat begini, seperti dia membuat gestur untuk memanggil. Dia panggil gitu. Dia panggil lalu sudah tanpa itu kan sebenarnya tidak ada tugas yang spesifik siapa yang bertugas itu, tapi saya dengan dipanggil untuk membantu itu, untuk membantu untuk mencuci tangan. Dan tidak ada ritus itu ya? Tidak ada sepertinya. Latihan tidak ada ya? Di latihan juga tidak ada yang begitu. Di saat gladi bersih tidak ada? Tidak ada juga yang untuk mencuci tangan. Saya juga jadi dipanggil begini, Frater? Dipanggil begini, sudah saya dengan sangat spontannya itu langsung bergerak, berdiri langsung jalan bergerak. Karena butuh 2 orang harus saya panggil yang ada di situ ya. Ada saudara OFM juga, saya panggil Alan untuk bantu kan. Sudah langsung kami menghadap maestro itu. Lalu dia menggunakan bahasa Inggris untuk kamu ikut saya untuk kita membersihkan tangan bab suci. Bawa apa? Ada satu baki yang ada ada airnya di dalam. Lalu saya memegang kain pencuci kain pembersih atau lap tangan. Tapi sudah siap gitu. Sudah disiapkan. Sehingga saya memegang lap tangan paus itu, lalu Alan memegang baki yang isi air untuk dituangkan ke tangan paus itu. Lalu kami ke arah paus. Di situ kami memberi gestur hormat untuk mencuci tangan. Sudah di situ momen yang saya bisa menatap langsung juga. Momen kedua menatap langsung mata paus, dan ketika selesai kami melakukan itu, mencuci tangan dan lap tangannya itu, dia langsung bilang thank you. Itu langsung kami juga senang. Dengan senyum. Thank you. Dengan dia jawab apa? You're welcome. Dan kayak kita jadi senang tuh. Orang kan senang juga kadang tidak bisa berkata-kata. Saya tiba-tiba spontan dengan you're welcome gitu. Jadi sudah kita langsung saja sangat senang itu kan. Kayak momen ini itu yang justru momen itu yang saya tidak bayang-bayangkan kan. Hanya untuk sebenarnya kan hanya untuk pegang lilin dan lain-lain itu. Tiba-tiba ada momen
ritus itu yang kita juga tidak tahu, tiba-tiba dipanggil, ya sudah jalan saja. Dan untung itu momen yang walaupun tidak di syuting oleh media atau apa, tapi saya itu yang sangat itu punya yang pengalaman personal pengalaman personal itu juga itu yang kedua. Ini bentuk apa ya, bentuk perjumpaan yang lebih personal ya, karena frater kan tadi katakan itu dipanggil tiba-tiba, lalu kemudian memberikan lap itu ya pada Bapak Suci setelah dia cuci tangan, lalu kemudian eye contact ya, eye contact mata ketemu dan frater merasakan pancaran tatapan dia secara personal juga ya, personal juga, dan kemudian dia berkomunikasi secara personal juga. Thank you ya. Saya bilang you're welcome. Saya kayak langsung ya di situ. Banyak orang pengen pengalaman seperti frater itu dialami ya. Saya sendiri kan waktu itu ada juga ikut dalam Prenekaris itu di GBK di Tribun frater, Tribun di atas itu ramai banyak sekali sama umat kita. Tapi saya hanya melihat dia, frater. Semua mata kan tertuju ke dia, tapi belum tentu dia melihat saya. Iya, betul. Ini saya sudah sering. Dan kita ngomong, tapi dia belum tentu ngomong. Betul. Tapi ini kan pengalaman personal yang frater alami ya. Frater eye contact, bertatapan muka langsung, dan dia berkomunikasi dengan frater. Thank you. Saya juga. Apa yang frater rasakan saat itu ya? Itu bahagia sekali, bersyukur juga di situ ada, kayak kok saya bisa ya bicara, kayak kaget berkomunikasi gitu, kayak orang-orang bisa mungkin hanya minta berkat apa, tapi saya ini berkomunikasi langsung dan dia berterima kasih ke saya. Sekali seumur hidup saya nih paus terima kasih, kayak bisa bilang terima kasih ke saya, padahal tugas cuma begitu saja. Kayak kita jadi senang aja, mungkin orang menganggap itu pengalaman remeh, tapi ini untuk bagi saya pengalaman luar biasa, kayak sudah tidak ada dalam job desk, tiba-tiba dipanggil. Itu kan untuk bilang kebetulan juga, ya kebetulan yang dari Tuhan lah. Jadi semua itu kita maknai sebagai tidak ada kebetulan dari kacamata iman. Kayak berarti semua sudah rancangan Tuhan lah. Iya, sepertinya. Kayak kita imani seperti itu. Kita imani seperti itu kan, karena tidak ada peristiwa di mana hidup kita ini tidak ada ruang dan waktu di mana Tuhan tidak ada. Iya, selalu ada dia. Dan dia mau berbicara kepada kita dengan pengalaman-pengalaman sederhana seperti itu ya. Iya, betul. Dan frater merasakan ini Tuhan yang menggerakkan. Iya, Tuhan yang menggerakkan. Kalau seandainya frater tunduk setelah komun itu kan nggak mungkin ketemu. Iya, nggak akan mungkin juga lihat maestro untuk panggil, karena mungkin yang lain itu mungkin masih doa kusuk atau apa. Kalau frater doa kan dan menunduk, nggak mungkin melihat itu kan? Melihat karena kagum itu, kayak kita jadi melihat dia sambil kita refleksikan dalam diri, kayak orang ini luar biasa, sederhana dan punya kualitas-kualitas yang kita rindukan supaya kita bisa seperti itu. Jadi ketika kita bisa lihat begini, kayak ada gestur panggil, ya sudah, saya dengan spontan jalan saja, panggil satu orang juga, sudah. Sehingga itu momennya bertatapan langsung dan berkomunikasi, dan frater merasakan sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Iya, kebahagiaan. Nggak berhenti diperlukan aja tadi ya? Iya, nggak berhenti diperlukan, ternyata ada komunikasi walaupun cuma satu kata, dua kata itu. Dia mengatakan thank you untuk saya dan untuk saudara Alan itu. Kami juga senang saja. Itu yang luar biasa. Senyum. Menyampaikan kata-kata itu. Iya, dia senyum. Dia seperti biasanya kan, kalau saya lihat di video-video kan kadang dia kalau memang khotbah yang apa dia senyum. Tapi kadang juga ada momen yang dia kayak mungkin kecapean atau apa, dia tidak berekspresi, tapi waktu itu saya lihat senyum langsung ini, sangat ekspresi bahagia. Jadi kita juga dia punya ekspresi dan itu auranya itu kena juga seperti itu. Kayak menyebar masuk ke batin juga. Itu yang membuat kita senang juga. Dan ternyata merasa ada mujizat lagi ya? Iya, mujizat lagi, satu lagi. Jadi saya sudah dapat dua nih. Ada mujizat lagi ya? Iya, mujizat lagi itu. Kayak semakin kayak ada serangan bertubi-tubi dari Tuhan kayak gitu. Serangan mujizat kayak luar biasa. Itu jadi memang pengalaman, maka saya tulis di buku harian segala macam. Tulis memang itu jadi sejarah dan tulis memang itu. Saya bilang ternyata Tuhan itu tidak pernah meninggalkan seseorang walaupun misalnya dia itu merasa takut, cemas, curiga ataupun rasa berdosa itu. Dan di situ justru Tuhan selalu melihat atau mengintip lah, ataupun mungkin dia sedang melihat ini anaknya ini
mau datang tidak. Jadi saya merasa itu di saya tulis itu memang Tuhan itu selalu melihat. Dia tidak dia sebenarnya dia tetap melindungi kita, cuma kadang itu perasaan saja yang membuat saya takut. Dan saya tulis itu, ketakutan itu kadang membuat saya menutup mata itu terhadap kehadiran Tuhan itu. Sehingga ketika ketakutan itu bisa dihilangkan, itu harus berani sih, berani untuk mengatakan, berani untuk keluar. Itu di situ Tuhan akan membantu itu. Tuhan sudah ada lah di depan pintu. Jadi kita tinggal buka pintu saja. Tuhan ada di luar begitu. Itu buka pintu biar dia masuk. Dia masuk. Kalau misalnya tutup terus memang susah. Tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk. Mau pakai mujizat juga kita memang karena pintu kita tutup gitu. Iya. Maka jadi itu Frater merasa itu mujizat juga itu. Ya. Waduh, luar biasa guys. Maka jadi mujizatnya Frater ini mujizat yang luar biasa bagi pengalaman secara personal, Frater ya. Yang orang lain tidak punya pengalaman itu dan tidak merasakan mujizat itu. Mujizat itu tidak hanya mujizat orang mati bisa bangkit, disembuhkan, tapi Frater merasa mujizat itu lebih pada kebatinannya. Iya, kebatinan. Kebatinan yang disentuh, seperti tadi Frater memeluk, Tuhan itu tetap menerima saya. Iya. Dan kemudian saya disucikan, saya dibersihkan. Lalu kemudian ketika dia bertatapan mata dengan Frater, lalu kemudian dia mengatakan thank you. Frater merasa senang sekali. Ya, seperti pengalaman Sakius. Iya, Sakius juga. Kita jadi orang pendek sekarang. Sakius itu kan punya kelemahan toh? Punya kelemahan, banyak yang pertama sekali memandang dia kan Tuhan. Sakius turun. Iya. Aku mau bertamu di rumahmu katanya. Iya. Betul. Frater merasakan juga pengalaman. Saya merasakan juga begitu. Ada eye contact toh? Eye contact. Ada komunikasi ya. Sehingga itu tadi makanya langsung kayak berani saja. Kan Sakius tiba-tiba berani omong, saya mau mengembalikan apa segala macam. Kalau ada yang kuambil, berikan berapa kali lipat iya. Gitu ya. Ini mungkin saya sederhananya itu berani untuk tiba-tiba bukan tugas saya, tiba-tiba saya datang langsung melakukan tugas itu atau ya itu pengalaman kayak saya mau gitu. Saya yang penting berani saja. Tiba-tiba saya langsung naik. Biasanya kan saya takut tapi langsung berani saja. Jadi Frater punya semacam mujizat lahirnya semangat keberanian. Iya, keberanian itu ya. Untuk tidak takut melihat ke depan ya. Bahwa ini Bapak Suci Franciscus sudah menyapa saya. Dan kemudian memperkenankan saya punya pengalaman ini dan saya ditatap oleh dia ya. Seperti Sakius ditatap oleh Tuhan tadi. Ditatap itu. Dan dia dikuatkan untuk berkomitmen begitu juga ya. Untuk mengatakan akan kubantu sesamaku, akan berkomitmen mengikuti dia begitu ya. Dan Frater menuliskan itu dalam buku diary ya. Diary. Waduh, nanti berapa tahun lagi Frater buka itu pasti menjadi sebuah pengalaman. Iya, itu saya ingat terus ini yang 5 September 2024 sampai mati kayaknya, sampai kayak ingat terus ini sejarah. Ingat terus sejarah kan ya. Aduh, memang sejarah. Mental benar itu ya. Akhirnya saya harus berterima kasih waktu itu. Pater Gusti bilang, kamu pilih waktu itu agak tolak-tolak tapi akhirnya terima dan justru sekarang lebih senang lagi. Aduh. Tadinya konsepnya sederhana aja ya. Iya. Melayani lilin. Iya, pegang lilin. Ternyata pengalaman itu jauh dibanding itu ditambahkan oleh Tuhan. Tambah berapa kali lipat kayaknya. Berapa kali lipat ya, bisa mencium tangannya, berjabat tangannya, memeluk dia, dan kemudian bertatapan muka langsung, dan kemudian berkomunikasi. Thank you, you're welcome. You're welcome. Sederhana saja. Tapi menguatkan ya. Ada mujizat yang luar biasa. Iya, betul. Dan Frater merasakan itu sebagai sebuah aura baru ya dalam hidup Frater gitu ya. Perjumpaan itu ya. Perjumpaan itu membuat kita jadi lebih manusia baru lah, kayak semakin semangat, lebih tekun lagi, lebih itu semangat itu bisa menjalani segala aktivitas itu. Ya. Yang betul seperti yang dikatakan Bapak Suci Paus Franciscus juga Frater ya. Dalam dokumennya di Frater itu kan kamu sumber surah kan dia katakan tuh perjumpaan itu adalah seni ya. Iya. Seni hidup itu perjumpaan kan gitu ya. Jadi kalau kita berjumpa dengan orang lain maka di situ kita menemukan kesempurnaan katanya ya. Karena kita nggak sempurna, tapi karena bertemu dengan orang kita merasa jadi sempurna begitu. Jadi sempurnakan gitu ya. Dan Frater mengalami itu. Saya mengalami itu kayak dia ini memang punya nilai-nilai yang harus saya juga miliki begitu kan. Orang yang punya kesederhanaan ya saya harus meneladani itu untuk hidup saya juga lebih baik ke depan, sehingga saya diperkaya lagi ya. Sehingga luar biasa Paus dengan segala
kalau kita lihat ya sebenarnya kebesaran, tapi dia mau kelihatan sederhana sekali. Rendah hati. Ya? Rendah hati, sederhana, simple, dan itu yang membuat kita jadi terkagum-kagum juga. Untuk saya sangat mengagumi dia. Luar biasa guys. Frater kan sudah kenal Bapak Suci ini. Bapak Suci Franciscus ini ya semenjak studi lah ya. Studi akhir-akhir ini pasti sering mengenal dia lewat tulisan-tulisannya ya. Ensiklik yang dia tuliskan tentang Fratelli misalnya Kamu Semua Saudara, kemudian juga Laudato Si, merawat bumi sebagai rumah kita bersama, dan mungkin tulisan-tulisan yang lain dan khotbah-khotbah yang lain yang Frater pasti baca ya. Sehingga Frater kan punya kekaguman sama orang ini. Bukan kekaguman hanya melihat secara fisik, tapi kekaguman akan pemikiran-pemikiran dia gitu ya. Nah, kalau Frater sudah mengenal dia lewat pemikiran dia, tulisan dia, dan ketika bertemu langsung Frater coba bandingkan atau kemudian menyamakan kembali apa yang Frater kenal secara pikiran tadi dengan perjumpaan secara fisik tadi itu, apakah meneguhkan atau mengkonfirmasi lagi bahwa ini orangnya itu, atau gimana Frater lihat ya? Iya, kalau lewat perjumpaan tadi dia. Kalau dalam pengalaman saya ketika membaca lalu mengkonfirmasi itu dengan perjumpaan saya itu, saya memang melihat nada yang dominan dalam Paus Fransiskus ini ya kesederhanaan. Kesederhanaan itu bagaimana dia hadir sebagai orang yang betul-betul sederhana, dan bisa dari kesederhanaan ini juga yang membuat orang lain juga dalam artian itu tidak takut lah untuk bersama dengan dia. Jadi kesederhanaan, simple, bersahaja itu membuat orang juga mau untuk bergaul, dan justru di situ kesederhanaan ini juga bisa membuat kita jadi bisa bersaudara dengan siapapun, entah itu berbeda keyakinan atau apapun itu. Kita walaupun banyak perbedaan, tapi ketika menunjukkan identitas yang orang yang sederhana, yang tidak banyak hal yang harus diributkan itu kan, kita bisa melaksanakan sesuatu secara bersama itu, dan sangat bisa bersaudara itu. Jadi sehingga sangat sederhana dan juga bisa untuk bersaudara, itu sangat kental dalam ensikliknya itu. Dan kelihatan ketika ketemu orang ini, betul banget, kok sangat nggak ada yang berbeda gitu ya. Tidak ada yang berbeda, sangat mengkonfirmasi bahwa memang beliau ini orang yang sederhana dan dia mau bersaudara dengan siapapun, tidak ada kecurigaan begitu. Karena akhir-akhir ini kan orang kadang-kadang sangat susah menemukan, atau mungkin secara umum kadang-kadang satunya kata dengan tindakan itu jarang ya. Iya, betul. Kalau pribadi Bapak Suci Franciscus, sejauh yang Frater lihat dari tulisan-tulisannya, dari kata-katanya, dan kemudian sentuhan fisik tadi itu, benar orang ini. Ya benar, dia itu satu kata dan tindakan itu satu saja, tidak ada yang berbeda gitu. Tidak ada perbedaan. Kayak memang kita bisa lihat dari segala macam lah, orang media-media yang lain juga menyorot dia, dan apa yang saya pikirkan juga ternyata sama juga kesan terhadap Paus Fransiskus ini. Memang orangnya sederhana, dan itu tadi mau bersahabat dengan siapapun, kayak sangat enak didengar, dan membuat kita jadi hangat juga ketika lihat sosok pemimpin yang seperti itu. Sangat bersahabat. Jadi tidak ada lagi ketakutan untuk jangan sampai mereka akan berbuat jahat kepada kita atau bagaimana. Tidak ada lagi narasi kecurigaan atau atau kekerasan begitu. Kayak sangat baiklah dalam tulisan dan bagaimana dia berinteraksi itu saya mengkonfirmasi memang Paus ini satu dalam kata dan tindakan itu. Sehingga memang sangat berbahagia jadi Katolik gitu. Luar biasa. Akhirnya itu. akhirnya itu karena keyakinan iman. Keyakinan jadi dalam Katolik ya, bukan yang bangga jadi Katolik. Bangga. Kayak tidak salah gitu. Tidak salah ya. Waktu Frater di GPK dan kemudian pasti melihat juga di media sosial Frater ya. Iya. Banyak orang itu pengen sekali Frater. Banyak umat yang berdiri berbaris. Iya. Baik itu di jalan-jalan di arah kedutaan ya, kedutaan Vatikan, dan kemudian di sekitar KWI ketika di kunjungan KWI, kemudian di Istiqlal juga banyak orang berbaris, dan di katedral banyak orang berbaris pengen ketemu, dan ada yang menangis Frater ya. Ada umat kita yang menangis
ada kemudian histeris teriak, Papa suci, Papa begitu ya. Frater mau mengatakan apa ya tentang suara-suara kerinduan dari umat kita yang menyapa seperti itu kepada Bapak Suci ya? Kalau Frater, tadi kan refleksi Frater pribadi ya, pengalaman pribadi ya, itu kan sangat menyentuh juga ya untuk Frater. Kalau Frater melihat apa yang orang lain tunjukkan, umat kita tunjukkan itu, ya mungkin bukan hanya umat kita juga, ada yang non-Katolik juga ada di situ, yang ikut serta merasa kagum gitu ya. Apa yang Frater bisa lihat ya dari bentuk-bentuk kekaguman mereka dan bentuk-bentuk sapaan mereka yang rindu tadi itu, Frater refleksikan apa itu ya? Kalau menurut saya, dalam refleksi saya itu memang umat-umat ini memang punya kerinduan yang sama, dan ternyata saya juga kayak bukan hanya mereka yang rindu dan punya rasa seperti itu. Kayaknya sepertinya semua orang lah kayak punya kerinduan itu, dan saya juga mengaminilah, dan juga sangat-sangat memang seperti itu rasa kerinduan itu ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang ada nada-nada negatif itu, saya juga pikir ini apa sih, mungkin dalam tanda kutip saya bilang mungkin orang ini salah juga, kayak orang yang sederhana seperti ini kalau dalam tanda kutip dibenci itu, aduh, rasa kita juga bingung jadinya. Kayak orang seperti Paus, dan itu sangat menunjukkan kesederhanaan, dan reaksi kita mengagumi ya, karena orang yang luar biasa tapi dia mau sederhana itu kan, justru itu membuat kita jadi terinspirasi. Dan jujur saya juga hampir menangis, dan sangat luar biasa orang ini. Tapi menangis betul? Hampir menangis dalam batin ya, tidak langsung, tapi memang waktu itu kalau menangis waktu itu menangis orang sorot ya. Ya bahaya itu, aduh itu jadi cukup menangis di dalam hati sangat terharu. Tangis terharu ya, luar. Jadi Frater melihat umat-umat itu punya kerinduan seperti ya. Ya, jadi memang mau bilang idola atau apa, memang jelas kayak orang ini memang luar biasa. Kita tidak bisa menyangka lah, kayak sudah terbuka sekali gitu. Apakah boleh kita katakan Frater ya, orang itu sekarang rindu akan sosok pemimpin, sosok gembala yang seperti Bapak Suci ini. Iya. Jadi sosok gembala dan pemimpin yang seperti Bapak Suci ini yang seluruhnya ada dalam diri dia ya, yaitu tentang kerendahan hati, kemurahan hati, kemudian bersaudara. Itukah yang dirindukan banyak orang gitu katanya? Ya menurut saya memang kayaknya umat memang merindukan orang pemimpin yang seperti Paus Fransiskus itu, gembala yang sangat rendah hati, lalu mau menyapa umat, mau terlibat dengan umat. Tidak ada, maksudnya tidak ada jarak, dan kayak ada saya ini pemimpin dan saya harus jauh dari kalian. Tidak, dia mau datang menyapa kayak apa kesulitan, kayak dari gestur itu kan dia mengatakan kesulitan kamu apa gitu, apakah saya bisa bantu, kayak begitu. Mendengar itu kayak hebat sekali dia, itu gestur-gestur model begitu, walaupun kita kadang tidak mendengar atau tapi gestur itu yang membuat kayak berbicara lebih keras daripada kata-kata mungkin di khotbah atau tapi itu yang sangat kelihatan, sehingga membuat kita juga, saya juga harus bisa bersikap sederhana lah, kayak malu juga atau lebih kayak kagum. Kalau kagum itu kan bikin kita juga, saya mau seperti itulah, entah bisa atau tidak, tapi saya mau berusaha begitu dengan versi saya begitu. Ya. Karena kalau lihat dari seluruh kepribadian dia, pasti kita susah untuk mengcopy-paste. Iya, mengcopy-paste memang susah. Apalagi jadi seperti Paus memang susah. Jadi versi apalagi kita, kalau disorot tentang kesederhanaannya yang sungguh luar biasa ya. Ketika orang menyorot tentang media, menyorot tentang jam tangannya saja. Iya. Jam tangannya kan merek Casio yang harga murah sekali. Jam tangan kita ini. Aduh, ini enggak hadiah sih. Kita nggak tahu, aduh. Lebih mahal dari dia punya ya. Aduh, kita maksudnya sehingga. Tapi memang sama-sama Casio dikasih orang. Dikasih orang. Semoga itu bisa ya. Boleh. Aduh. Artinya itulah kerinduan dan harapan dari banyak orang, teristimewa umat kita ya, tentang rindu akan sosok gembala yang seperti beliau ya, yang beliau hidupi dalam gereja Katolik, dalam pelayanan kita. Yang di Frater kan beberapa waktu lagi akan jadi imam ya. Jadi imam, jadi gembala berarti kan akan diserahi tugas apostolik pengembalaan. Ya semua. Lalu Frater melihat dalam situasi dunia yang berubah seperti ini, kira-kira
apa yang Frater akan upayakan ya supaya bisa menjadi seorang gembala yang seperti ini ya? Apakah menjadi seorang gembala yang marah-marah sama umatnya? Aduh. Sementara Bapak Suci seorang gembala yang selalu tersenyum. Meskipun capek, meskipun lelah, meskipun sakit, tersenyum terus. Frater kan merasakan senyum itu kan, aura senyuman itu ya? Sangat. Waktu dia katakan thank you. Dia Frater tersenyum, dia mengucap kata-kata. Iya, saya lihat dan sangat tergugah dengan. Hampir di sepanjang perjalanan kunjungan dia itu kita nggak pernah menemukan dia cemberut dan kemudian marah ya. Dengan ada raut wajah yang marah nggak pernah kita lihat ya. Malah tersenyum meskipun capek ya. Apakah nanti menjadi gembala yang bagaimana Frater nanti kalau jadi imam nanti? Kalau menjadi imam nanti mungkin saya akan apa ya? Itu tadi berusaha untuk menjadi orang yang sederhana, rendah hati, kayak mau diskusi lah dengan, maksudnya kalau ada sesuatu mungkin ada masalah atau apa itu kita diskusikan, kita cari jalan keluar bersama dan diberi pengertian gitu. Jadi tidak langsung menjudge lah. Jadi sangat orang yang rendah hati yang kita mengajak untuk diskusi, kayak jangan lagi kayak harus dari top down jadi harus begini perintah-perintah, tapi mungkin lebih bawah. Jadi mendengarkan ya. Lebih mendengarkan apa keluhan. Jadi lebih sederhana, lebih simple ya. Tidak menjadi seorang imam yang tadi top down itu yang otoriter. Itu otoriter. Dan kemudian segala-galanya ditentukan oleh pastor paroki gitu ya. Tapi jadi seorang gembala yang mau mendengar. Ya, mau mendengar. Dan turun dan merasakan apa yang umat rasakan. Ya mungkin itu ya memang begitu. Mungkin ada butuh usaha yang lebih besar ya mendengarkan itu. Apalagi kalau banyak, tapi ya itu mungkin pengorbanan lah. Tapi kalau kita bandingkan dengan Paus, mungkin kita masih sangat jauh ya, jauh lah ya, jauh dengan dia punya fisik dan tapi ada role model yang ada. Yang penting ada role model dan kita berusaha untuk menuju ke sana. Jadi sudah ada modal dasar untuk ini begini bentuknya. Jadi ya kita akan seperti itu. Gitu katanya. Mungkin versi dengan versinya saya bagaimana, tapi nada dasar apa segala macam itu sudah kita pegang sehingga untuk ke sana sudah tahu kita arahnya kemana. Apalagi Frater kan seorang imam yang Fransiskan nanti ya. Iya, apalagi Fransiskan itu. Pas lah, Paus Fransiskus. Paus Fransiskus, paling tidak dia juga terinspirasi oleh Bapak Fransiskus dari Assisi ya. Karena dokumennya tentang Fratelli Tutti itu kan banyak diambil dari inspirasi dari tulisan-tulisan Fransiskus dari Assisi. Kemudian Laudato Si juga ya, diambil dari tulisan-tulisannya Fransiskus tentang kita Sang Surya. Relasi Fransiskus yang begitu dekat dengan alam, relasi Fransiskus yang dekat dengan saudara ya. Saudara itu anugerah katanya. Iya, betul. Sehingga Frater sebagai seorang Fransiskan akan menampilkan seperti itu. Akan menampilkan seperti itu ya. Akan mungkin ya berusaha untuk menampilkan apa yang kita dapatkan dari sekolah kedinaan ini untuk kita praktekkan, kita aplikasikan dan kita hidupi bagaimana menjadi seorang imam yang Fransiskan itu. Yang merakyat. Yang merakyat itu. Seperti itu tadi. Karena Paus Fransiskus saja belajar dari Santo Fransiskus Assisi ya, apalagi para pengikut yang langsung gitu. Jadi kita akan berusaha untuk dalam role model seperti itu. Ada dua pribadi yang hebat, Fransiskus Assisi dan Paus Fransiskus. Coba kita menjalani kehidupan, menghayati panggilan dengan role model seperti itu. Meskipun dia Yesuit ya. Ya walaupun dia Yesuit, tapi spiritnya itu Fransiskan itu. Jadi kita juga harus bersaudara dengan Yesuit. Jangan sampai kita yang Fransiskan tidak berspirit Fransiskan. Iya, itu lebih bahaya. Itu jadi kritik gitu. Kritik. Aduh. Berarti nanti Frater kalau sudah jadi imam Fransiskan yang imam, berarti Fransiskan yang merakyat dan kemudian mendengarkan dan kemudian ya bersaudara tadi ya, tidak menjadi imam yang marah-marah dan otoriter ya. Memang sulit, tapi bagaimana kita mungkin akan berusaha berproses ya. Karena tapi tetap murah hati ya. Kita akan tetap tersenyum seperti itu. Paus Fransiskus. Oke guys, luar biasa. Nanti Frater Versan ini kalau jadi imam pasti akan memuliakan banyak umat yang dia layani. Amin. Karena tampilan dia dan kemudian juga pengalaman personal tadi, Frater ya. Pengalaman personal itu kan sangat berbicara banyak ya. Beda dengan apa yang kita ketahui secara pikiran, dengan apa yang kita alami betul secara indrawi ya. Perjumpaan langsung itu kan pasti berbicara banyak untuk kita dalam seluruh kehidupan kita ke depan. Pengalaman tadi ya. Luar biasa guys, perbincangan kita dengan Frater Versan Kega ini.
Kira-kira apa Frater yang Frater bisa sampaikan ya kepada saudara-saudari kita yang mungkin menyaksikan perbincangan kita ini dan terinspirasi gitu ya? Kira-kira apa yang bisa Frater sampaikan? Ya, kalau yang bisa saya sampaikan yang pertama itu yang paling penting ya, bagaimana kesederhanaan itu simplisitas, kesederhanaan, kemurahan, kerendahan hati itu membuat kita menjadi lebih menjadi seperti orang besar lah. Jadi mungkin di zaman sekarang orang berpikir kalau dia punya kuasa itu dia jadi lebih besar, lebih hebat. Kalau dari pengalaman saya ketika lihat Paus Fransiskus ini tidak seperti itu. Justru dia menunjukkan kesederhanaan. Itu yang membuat dia menjadi lebih besar dari siapapun itu. Lebih menunjukkan kebesaran kasih Tuhan lah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu lebih ke arah bagaimana kesederhanaan itu membuat kita juga lebih bisa untuk bersaudara dengan yang lain, bisa bersaudara, bisa menjadi orang yang hangat terhadap orang lain, sehingga orang lain itu tidak segan-segan untuk mau datang kepada kita, mau berbicara, untuk berkeluh kesah, dan kita bisa membagikan rahmat yang kita dapatkan dari Tuhan begitu. Itu sih yang mungkin dua hal yang bisa membuat para saudara yang lain atau yang menyaksikan podcast ini ya bisa juga menyadari itu, bisa dilakukan juga seperti itu. Waduh, luar biasa. Ternyata perjumpaan Frater kita ini, Frater Persan Kega OFM ini dengan Bapak Suci Paus Fransiskus bukanlah perjumpaan yang sia-sia, tapi perjumpaan yang membuahkan makna tadi ya. Frater kita ini dipertobatkan, diberi semangat baru lagi, diteguhkan lagi, dan diberikan arah yang jelas kalau mau menjadi Fransiskan yang imam. Ya seperti itu tadi ya. Yang Bapak Suci Paus Fransiskus tampil sebagai gembala yang melayani, rendah hati dan murah hati tadi ya. Dan Frater menekankan tadi kesederhanaan dan kerendahan tadi. Aduh, kita akan terbantu dan banyak umatnya pasti akan senang nanti kalau dilayani oleh saudara Persan Kega OFM ini ketika dia nanti menjadi imam di tempat di mana umat dilayaninya. Luar biasa, Frater. Terima kasih. Terima kasih, guys. Terima kasih. Selamat.